Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan kerja praktik kami dengan judul Analisis Proses Diagnosis Molekuler dan Terapi Obat Anti Tuberkulosis pada Pasien TBSO dan TBRO di Rumah Sakit Paru Jember. Kegiatan presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah KI 4212 Kerja Praktik dan dilaksanakan di Rumah Sakit Paru Jember. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kerja praktik kami dilaksanakan bersama dua orang rekan saya. Saya sendiri bernama Naomi Azalia dengan NIM 105222107. Selanjutnya, ada rekan saya. Perkenalkan, saya Rafananda Syakila, NIM 105222061. Dan perkenalkan, saya Dinda Cinta Hasanah, NIM 105222016. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama dari latar belakang, unit pelaksana teknis atau UPT Rumah Sakit Paru Jember merupakan UPT di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rumah sakit ini telah berdiri sejak era Hindia Belanda dan berawal sebagai sanatorium khusus tuberkulosis. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan laboratorium, ruang isolasi, dan farmasi untuk mendukung pengendalian penyakit tuberkulosis. Selain itu, rumah sakit ini juga menjadi rujukan provinsi untuk diagnosis dan pengobatan penyakit paru, terutama penyakit tuberkulosis. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyebar melalui droplet dari pasien terinfeksi TB. Kemudian bakteri tersebut akan masuk ke saluran pernafasan dan menginfeksi makrofag alveolar pada paru-paru pasien yang merupakan salah satu jenis sel imun tubuh manusia. Nah, umumnya tanpa pengobatan tertentu, makrofag tersebut tidak dapat mencegah terjadinya replikasi bakteri. Selanjutnya, menurut WHO pada tahun 2020, penyakit TB menempati posisi sebagai penyebab kematian peringkat ke-9 secara global akibat agen penginfeksi tunggal, terutama di negara-negara berkembang. Penyakit tuberkulosis sendiri memiliki beberapa gejala umum. Yang pertama yaitu batuk selama lebih dari 2 minggu, batuk disertai dahak berdarah, kemudian demam dan berkeringat saat malam hari, serta penurunan berat badan. Selanjutnya, pertumbuhan bakteri M. tuberculosis sendiri berlangsung sangat lambat dan jumlahnya cenderung sedikit, sehingga seringkali menyulitkan deteksi oleh sistem imun tubuh manusia. Hal ini memungkinkan bakteri tersebut untuk bertahan hidup dalam kondisi dorman atau mengalami reaktivasi ketika sistem imun sel inang mengalami penurunan. Keberagaman respon imun ini menentukan apakah seseorang akan mengalami infeksi laten atau malah berkembang menjadi TB aktif yang dapat menular ke individu lain. Berdasarkan status infeksi, penyakit TB itu dibedakan menjadi dua, yaitu infeksi tuberkulosis laten atau LTBI dan infeksi tuberkulosis aktif atau ATB. Nah, di sisi lain, dalam beberapa kasus, bakteri M. tuberculosis mampu beradaptasi terhadap obat yang umum digunakan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam pengobatan TB, yaitu terjadinya mutasi pada kasus MTB yang membuatnya menjadi resisten terhadap obat. Resistensi ini menyebabkan efektivitas pengobatan menurun, durasi pengobatan menjadi lebih panjang, serta resiko efek samping yang lebih besar. Oleh karena itu, kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana alur diagnosis penyakit TBSO dan TBRO di Rumah Sakit Paru Jember. Yang kedua, bagaimana metode pengobatan serta karakteristik dan fungsi obat TBRO. Dan yang ketiga, bagaimana metode pengobatan serta karakteristik dan fungsi obat TBSO.
Selanjutnya, tujuan dari kerja praktik ini yaitu yang pertama mempelajari alur diagnosis penyakit TBSO dan TBRO di Rumah Sakit Paru Jember. Yang kedua, mempelajari metode pengobatan, karakteristik, dan fungsi obat TBSO. Dan yang ketiga, mempelajari metode pengobatan, karakteristik, dan fungsi obat TBRO. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya adalah metodologi. Kerja praktik ini berfokus pada diagnosis dan pengobatan penyakit tuberkulosis sensitif obat atau TBSO dan resisten obat, itu TBRO, di Rumah Sakit Paru Jember, dan kerja praktik ini dilaksanakan dengan metode observasi laboratorium patologi klinis, observasi instalasi-instalasi lainnya di dalam Rumah Sakit Paru Jember, dan juga kerja praktik ini didukung dengan studi literatur. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh dari kegiatan kerja praktik kami. Bagian pertama adalah diagnosis tuberkulosis. Diagnosis tuberkulosis diawali dengan dugaan gejala TB pada pasien. Pasien biasanya datang dari instalasi gawat darurat atau poliinfeksi paru-paru dengan dugaan gejala yang seperti batuk selama lebih dari 2 minggu, atau adanya penurunan berat badan secara drastis dan juga kehilangan nafsu makan. Apabila terdapat gejala-gejala tersebut, umumnya dokter akan mengarahkan pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan ke laboratorium patologi klinis untuk melaksanakan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang terdapat di Rumah Sakit Paru Jember ada tes cepat molekuler atau TCM. TCM ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis di sampel sputum pasien melalui amplifikasi gen DNA bakteri. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang basil tahan asam atau BTA. BTA ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan MTB di sampel sputum melalui pemeriksaan mikroskopik. Selanjutnya ada röntgen torak yang mendeteksi infeksi bakteri MTB di paru-paru berdasarkan hasil ronsen. Dan yang terakhir adalah uji HIV atau AIDS, serta pemeriksaan kadar gula darah untuk memeriksa penyakit penyerta atau komorbid. Karena pasien dengan komorbid membutuhkan metode pengobatan yang khusus. Berikut ini adalah alur diagnosis TB yang dilaksanakan di Laboratorium Patologi Klinis Rumah Sakit Paru Jember. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah tes cepat molekuler atau TCM. TCM ini dilakukan menggunakan gen expert MTB-RIF untuk mendeteksi kehadiran MTB atau Mycobacterium tuberculosis serta mutasi pada gen MTB yang menandakan adanya resistensi rifampicin dengan memanfaatkan probe berbasis DNA spesifik. Tes cepat molekuler ini dilakukan dengan memasukkan sampel sputum atau dahak pasien ke dalam cartridge gen expert yang berisi master PCR, di mana master PCR ini mengandung DNTPS, primer, DNA polimerase, dan juga bacterolisis. Di dalam cartridge ini, sampel sputum tersebut kemudian diekstraksi DNA targetnya, dan DNA target yang sudah diekstraksi diamplifikasi, sehingga hasil amplifikasi gen MTB dapat terbaca pada sistem fluoresensi. Dari hasil sistem fluoresensi tersebut akan diperoleh hasil uji seperti berikut, yang dimana akan ditunjukkan hasil bahwa ada Mycobacterium tuberculosis yang terdeteksi keberadaannya dalam tubuh pasien. Selain keberadaan MTB, TCM atau gen expert ini juga dapat mendeteksi mutasi gen MTB, khususnya gen RPOB yang menunjukkan adanya resistensi terhadap rifampicin. Nah, berikut ini adalah beberapa hasil-hasil uji tes cepat molekuler pada kasus pasien yang berbeda-beda. Yang pertama, kasus di mana pasien tersebut terdeteksi adanya MTB dan juga adanya resisten rifampicin. Pada kasus tersebut, maka pasien akan dikategorikan sebagai pasien yang positif TBRO atau resisten obat. Kemudian pada kasus berikutnya, ada pasien yang terdeteksi MTB-nya, namun rifampicin resistensinya tidak terdeteksi. Karena tidak ada rifampicin resistance, maka pasien tersebut akan dikategorikan sebagai pasien positif TBSO atau TB sensitif obat. Dan contoh kasus yang terakhir adalah
kasus di mana MTB terdeteksi, namun resistensi rifampicin tidak dapat ditentukan. Maka dari itu, pasien tersebut positif TB, namun resistensi rifampicinnya tidak dapat ditentukan karena jumlah bakteri terlalu sedikit atau kualitas sampel sputum yang kurang baik, sehingga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah pasien tersebut memiliki resisten terhadap rifampicin atau tidak. Sedangkan apabila hasil uji tersebut menunjukkan MTB not detected atau MTB tidak terdeteksi, maka pasien tersebut negatif tuberkulosis. Selanjutnya, selain tes cepat molekular atau TCM, metode diagnosis lainnya yang digunakan pada RS paru Jember adalah basil tahan asam atau yang disingkat dengan BTA. Ini merupakan metode diagnosis mikroskopis untuk mendeteksi MTB pada pasien. Pada dasarnya, MTB merupakan bakteri yang memiliki dinding sel kaya akan lipid. Nah, hal tersebut membuatnya dapat mempertahankan warna utama saat proses dekolorasi oleh alkohol asam. Terdapat 3 komponen utama pada metode BTA. Yang pertama ada pewarna utama, yaitu pada percobaan ini menggunakan carbol fusion. Yang kedua ada agen dekolorasi. Yang ketiga ada pewarna penangkal, yaitu memakai metilen biru. Nah, untuk penggunaannya yang pertama, sampel dari pasien akan dimasukkan ke dalam pewarna utama. Kemudian MTB akan menahan pewarna utama ketika diberikan agen dekolorasi, sehingga ketika diberikan pewarna penangkal akan muncul warna lain selain pada MTB, sehingga BTA ini memanfaatkan sifat dinding sel MTB yang dapat mempertahankan warna merah dari zat pewarna utama. Sedangkan komponen lainnya selain MTB akan memiliki warna biru dari zat pewarna penangkal metilen biru. Pada foto tersebut terlihat bahwa pada lingkaran merah terdapat MTB yang berwarna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan BTA ini bersifat positif hasilnya. Selanjutnya, selain BTA, ada pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen melihat dari perbedaan antara kontrol negatif dan juga positif TB dari pasien. Bagian berwarna gelap merupakan bagian tubuh yang berisi udara, sedangkan bagian berwarna putih merupakan bagian tubuh yang berwujud padat. Sehingga dapat dilihat apabila kontrol negatif TB, mayoritas warna gelap dan putih pada tulang rusuk, menunjukkan paru-paru masih mampu menghirup udara secara maksimum. Namun, apabila pasien terkena TB, maka bakteri TB akan menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru, sehingga volume udara menurun, ditandai dengan bercak putih pada paru-paru. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana pengobatan tuberkulosis atau terapi tuberkulosis di Rumah Sakit Paru Jember. Pada umumnya, pengobatan tuberkulosis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan tuberkulosis untuk sensitif obat dan untuk resisten obat. Yang pertama adalah TBSO. TBSO pengobatannya dilakukan dengan menggunakan obat anti-TB lini pertama, yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, dan etambutol. Keempat obat tersebut dikombinasikan dengan dosis tertentu dalam satu tablet yang seperti ditunjukkan pada foto tersebut. Untuk dosis masing-masing obat per tabletnya, rifampicin sebanyak 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg. Regimen rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, dan etambutol ini dikonsumsi selama 2 bulan, kemudian setelahnya dilakukan pengobatan tahap lanjutan selama 4 bulan dengan regimen HE atau hanya isoniazid dan etambutol. Obat lini pertama ini dikombinasikan dalam satu tablet karena masing-masing obat tersebut memiliki fungsi dan cara kerjanya yang berbeda. Rifampicin berfungsi untuk mengganggu proses transkripsi dan menghentikan sintesis RNA bakteri dengan menghambat enzim RNA polimerase subunit beta, sehingga MTB tidak dapat melakukan proses transkripsi protein dan mati. Kemudian isoniazid
bekerja dengan membentuk kompleks dengan NADH dan menghambat enzim protein reduktase yang berperan dalam sintesis glycolic acid, yaitu salah satu komponen penting dinding sel bakteri, sehingga dinding sel MTB akan rusak. Kemudian pirazinamid bekerja dengan berubah. Pirazinamid dalam tubuh akan berubah menjadi asam pirazinoat yang dapat mengganggu fungsi transport membran dan menghambat sintesis asam lemak. Hal tersebut membuat dinding sel MTB menjadi lebih lemah. Dan yang terakhir dari lini pertama ada etabutol yang dapat menghambat enzim arabinoil transferase 3 yang berperan untuk sintesis arabinogalaktan, yaitu salah satu komponen utama dinding sel, sehingga dinding sel MTB akan sangat melemah. Sedangkan untuk pengobatan TBRO itu berbeda dengan pengobatan TBSO. TBRO terjadi ketika bakteri TB mengalami mutasi genetik yang menyebabkan resistensi terhadap satu atau lebih obat lini pertama, terutama rifampicin dan isoniazid. Apabila terjadi resistensi terhadap kedua obat tersebut, maka pengobatan tidak lagi bersifat efisien, sehingga diperlukan pengubahan obat menggunakan pengobatan TBRO, di mana pengobatan TBRO menggunakan obat anti-TB lini kedua untuk pengobatannya. Berikut ada beberapa contoh dari obat lini kedua. Yang pertama ada streptomycin, dan kanamycin, dan amikacin. Ketiga obat tersebut menghambat sintesis protein bakteri. Ada levofloxacin dan moxifloxacin yang menghambat aktivitas enzim topoisomerase 2 dari bakteri. Ada linezolid yang menghambat sintesis protein bakteri, bedaquiline menghambat ATP sintase bakteri, dan clofazimin mengganggu membran sel dari bakteri. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari TCM apabila pasien terdapat didiagnosis sebagai TBRO. Pasien kasus TB terdapat dua contoh. Yang pertama ada multi-drug resistance dan extensively drug resistant, atau yang biasa disebut dengan MDR dan juga XDR. MDR dan XDR diobati menggunakan obat lini kedua yang disesuaikan dengan kondisi infeksi yang dialaminya. MDR atau multi-drug resistance adalah kondisi di mana pasien resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Sedangkan XDR adalah kondisi ketika pasien resisten terhadap isoniazid, rifampicin, fluoroquinolone, dan salah satu obat anti-TB injeksi lini kedua. Berikut ada struktur dari beberapa obat dari pengobatan TBRO. Masuk ke aspek positif dan negatif dari kegiatan kerja praktik yang telah kami laksanakan. Dari aspek positifnya sendiri, terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, mahasiswa mendapatkan wawasan baru mengenai implementasi ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mahasiswa dapat mempelajari prinsip kerja instrumen yang digunakan dalam analisis laboratorium, terutama untuk diagnosis penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mempelajari cara kerja obat TB dan efeknya terhadap tubuh secara molekuler. Di sisi lain, aspek negatif dari kegiatan KP ini yaitu mahasiswa menghadapi keterbatasan ruang lingkup kimia di bidang pelayanan kesehatan, mahasiswa menghadapi resiko terkena paparan penyakit, dan mahasiswa menghadapi akses laboratorium klinis yang terbatas. Berikutnya, yaitu bab 4, kesimpulan. Dari tujuan yang telah dirumuskan pada percobaan kerja praktik kali ini, penelitian kami menyimpulkan bahwa yang pertama, prosedur diagnosis TBSO dan TBRO dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengambilan sampel, pemeriksaan BTA, TCM, ronsen, hingga diagnosis, dan terakhir pengobatan. Yang kedua, pada kasus pengobatan TBSO, pasien diberikan kombinasi obat lini pertama, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan juga etambutol pada rentang waktu tertentu. Ketiga, apabila pada kasus pengobatan TBRO, pasien akan diberikan obat lini kedua berdasarkan kondisi pasien dan ketersediaan obat. Beberapa contoh dari obat lini kedua adalah antara lain levofloxacin, bedaquiline, amikacin, dan juga lain-lain. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.